Yes, nyatakan menit per menitnya lah. Ini 20-30. Salah masalah. Nggih, gampang aja bae. Karena menyanukan di potongan serius-serius aja. Nggih. Oke. 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Suara UMKM Cangkal Becari. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa kita yang masih muda, perempuan lagi, kalau dibilang orang Sri Kandinya Banjarmasin. Kita sapa aja beliau. Tolong dikenalkan langsung supaya publik akan tahu siapa diri Anda sebenarnya. Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Arma. Pemilik LKP Trio di Banjarmasin di alamat Jalan Haji Hasan Basri, Pak. Iya. Nggih. Jadi namanya Arma, cukup singkat namanya. Arma saja. Arma saja, LKP Trio. Apa sih LKP Trio tuh? Bergerak di bidang apa? Trio. Kalau LKP Trio sih mengemudi mobil, Pak ya. Pelatihan mengemudi mobil. Orang bisa menyupir lah, bisa menyupir. Dimana orang yang nggak bisa sama sekali menyetir, kita arahkan untuk berlatih mengemudi mobil dari awal, dari pemula sama sekali, teorinya dan prakteknya kita arahkan. Gitu. Alhamdulillah sih dari tahun 2008 Pak ya. Berdirinya sampai sekarang sih alhamdulillah untuk pelanggan kita sudah hampir 25 ribuan. Waduh, 25 ribuan berarti. Jadi saya menghitungnya tuh dari awal saya buka satu orang tuh nomor induknya satu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah sudah 25 ribu. Dalam kurun waktu dari 2008 sampai 2022 ya. Ini. Berarti sekitar 14 tahun ya berarti ya? Iya, betul. Waduh, sudah mencetak 25 ribu orang bisa mengemudi, menyetir jurang. Dan sebelum kita bicara bagaimana tentang menyetirnya, ini kenapa Grang nih tertarik banget tentang membuka pelatihan? Apakah ada keinginan dulunya orang Banjar ini, orang kita Kalimantan Selatan, kalau bicara tukang supir, orang mencari supir di perusahaan-perusahaan ngalibanan, itukah menjadi semangatnya untuk mendirikan itu, atau sudah melihat peluang bahwa yang namanya setir menyetir ini dibutuhkan kekinian maupun era kemarin-kemarin? Gimana Bu Arma? Awalnya sih saya tuh terjun langsung Pak ya. Oh, saya mau coba dulu nih gimana sih cara melatih seseorang gitu Pak ya. Dengan satu mobil sih dulu Pak ya. Dari satu mobil, kemudian saya instruktur mengemudinya, tapi bukan saya Pak ya. Ada instruktur mengemudinya, saya latih di belakang layar. Kemudian saya ciptakan cara menyetir mobil tuh seperti ini. Alhamdulillah sampai sekarang sih Pak. Gitu ya? Iya, gitu. Oh, jadi keinginan untuk terjun langsung membuka ini karena rasa ingin melatih itu ada di diri Anda ya. Iya, supaya kalau orang menyetir mobil tuh benar-benar ujar orang Banjar lihai, kada sesuai dengan SOP-nya ya lah. Sesuai dengan SKKNI-nya Pak. Oh, apa itu SKKN-nya itu, apa kepanjangan dari Pak? Standar teknik mengemudinya Pak. Oh, SKKN-nya. Dari Kementerian Pendidikannya ada. Ada ya. Baik Bu Arma, ada 25 ribu. Bayangkan kalau semua orang butuh sopir, butuh kendaraan pribadi atau sopir-sopir pribadi, mungkin sudah ada jasa yang sudah dijual ataupun diterima oleh orang-orang tentang obsesinya Ibu Arma ini ya dalam hal ini. Bu Arma, ketika Anda membuka ini tentu modal tidak sebayangkan orang bahwa punya mobil, punya kantor. Itu berawal dari modal gimana? Kok bisa ada mobil, ada
ada apa instrukturnya, ada mungkin ada administrasi. Itu dari mana tuh moda dasarnya tuh dia dapat? Apa ada selain dari semangat tadi? Iya, satu sih dari semangat Pak ya. Satu dari semangat berjalannya saya menjalani. Oh ini memang harus ada adminnya, ini ada instrukturnya sesuai job masing-masing Pak ya. Kemudian kalau untuk mobil sih sebenarnya kita tuh memang milik sendiri satu. Kalau untuk tempat memang nyewa dulu Pak ya, nyewa. Nah dari satu mobil itu dengan sistem pelayanan kita yang nawaitunya lah Pak lah, melayani orang, memberikan ilmu orang yang nggak bisa, jadi bisa menyemangati orang yang nggak berani jadi berani seperti itu loh Pak. Jadi orang yang memang dari nol sama sekali, oh dia tahu nih teknik dasar mengemudinya seperti apa, dipraktekkan dengan semangat instruktur menyemangati peserta kursus kita. Ya alhamdulillah sih Pak, anggaplah dari 100 bandingannya Pak ya, dari 100 bandingannya dari 98 tuh insya Allah kalau kursus di tempat saya insya Allah bisa. Oh macam mantep banget motonya, pasti bisa ya Cid ya? Pasti Nah bisa. sekarang bicara bisa nih, Anda merekrut instrukturnya dari mana dan kenapa instruktur tertarik untuk bergabung? Tentu kan bicara tertarik itu ada hal yang manajemen yang Anda bawa di situ. Bukan bicara salary nih kan, bicara kenyamanan orang bergabung menjadi instruktur Anda tuh kenapa nih jadi instrukturnya mau bergabung dan bahkan sudah mencetak 25.000 ini kan sesuatu angka yang fantastis bagi dunia kerja nih. Gimana cara manajemennya? Kalau saya sih kalau jadi instruktur di trio Pak ya, dia pasti itu bisa bawa mobil. Bisa bawa mobil, dia belum tentu Pak bisa berani ngajar orang. Ya, itu satu. Untuk persyaratan kayak SIM-nya itu pasti ada Pak ya untuk bekerja di tempat saya. Kemudian sebelum dia jadi instruktur, biasanya itu Pak 14 hari 14 hari kerja itu saya training dulu di layar belakang saya. Kalau dia memang sudah mantap menurut saya Pak ya, dengan teknis saya, baru saya saya terjunkan dia ke lapangan langsung untuk melatih peserta-peserta yang sudah terschedule. Oh jadi benar-benar SOP tentang seorang instruktur memang dipenuhi dulu ya. Iya. Di training dulu ya. Iya, di training dulu. Oke. Nggak, yang saya gali tadi kadang gini Bu Arman, ini kan bicara tentang bidang jasa ya. Salarinya tidak seberapa, tapi resikonya kan luar biasa. Iya, mobilnya betul, pengek ataupun ketabrak orang. Nah, ini resiko-resiko ini dengan manajemen yang saya lihat langsung ya di tempat Anda itu luar biasa. Tidak jarang sekali waktu-waktu kosong untuk orang nganggur di situ. Ada aja jam-jamnya orang kursus itu ya. Iya, ada. Gimana nih manajemen? Apakah karena ada perempuan atau ada sentuhan lain nih selain dari training tadi apa tuh? Biasa apa manajemen kekeluarganya yang karena orang Banjar tuh kan kalau sudah merasa memilih tuh ngalih aja indah. Iya, Apa nih konsepnya? Kalau di tempat saya sih manajemen kekeluargaan tuh pasti Pak ya. Itu nomor 1 untuk menurut saya. Kemudian di tempat saya itu kerjanya pahit manisnya luar biasa Pak. Pahitnya itu kalau ada insiden, kalau ada yang komplain. Tapi kalau manisnya yang banyak daftar ya alhamdulillah Pak ya. Apalagi yang daftar itu diterima dikerja sesuai dengan harapannya ya. Iya betul Pak. Jadi kalau hanya insiden itu kita perbaikan mobil, belum lagi memperbaiki mobil orang Pak ya. Belum lagi kita menyemangati peserta kita kalau dia trauma atau gimana kan Pak, itu susah juga bagi kita untuk menyelesaikan latihan dia kursus di tempat trio seperti itu. Tapi kalau bandara-bandara di luar sana sih banyak sih Pak, tapi ya alhamdulillah sih di trio dengan pelanggan yang cukup, alhamdulillah di tahun sampai sekarang sangat mengembalikan pelanggan itulah
dari bapaknya, mamanya, anaknya, neneknya, turun temurun Pak, untuk berlatih di sana. Iya. Belajar menyupir. Iya, jadi itu satu keluarga lah juga. Iya, lulusan situ ya. Iya. Oke, saya juga pernah melihat di kantor Anda, kursus Anda itu sudah pernah menyabet prestasi nasional. Apa tuh prestasi apa nasional yang Anda sabet Kalau kemarin? kita di 2000 berapa ya? 2016 apa 2014 Pak ya, ada apresiasi pelayanan sih. Apresiasi pelayanan dari kementerian itu juara 1. Juara 1 nasional ya? Iya, wah, luar biasa nih, orang Banjar nih lihat juara 1, dia perempuan aja ini inspiratif banget ya kan? Kalau itu emang pelayanan ya. Dengan bantuan Bapak juga sih kemarin. Ya itulah namanya kolaborasi. Karena kemarin kan Anda kan menjadi pengurus himpunan penyelenggara khusus di bidang HIPKI ya. Oke. Sekarang Anda sudah mencatat rekor terbanyak ya dari mencetak orang bisa menyetir sampai 25.000 kan. 25. Ini kalau dilatih di sana tuh berapa hari atau berapa jam dia bisa tuh diyakini dia bisa berapa hari atau berapa jam yang dia ketika kursus di tempat Anda langsung bisa. Saya aja misalnya mau belajar nyetir gimana caranya bisa dalam waktu sesingkat-singkatnya ya, karena kan semuanya kan mobilnya canggih-canggih ya kan. Tidak perlu lagi pakai apa nih, tinggal bagaimana apa namanya keberanian yang gimana dari diri sendiri lagi. Kalau untuk apa paketan ya Pak ya, kalau saya nyebut itu paketan, kita minimalnya ada 6 kali pertemuan sampai maksimal kita 18 kali pertemuan. Kita nggak lama-lama kok Bang ya, sampai sebulan atau 2 bulan. Saya lebih menyarankan itu untuk melatih mobil itu bagusnya setiap hari. Tapi tergantung lagi dari si pesertanya lagi. Biasanya kita sarankan lagi ke pesertanya lagi, apakah dia mau setiap hari, apa dia mau itu biasanya schedule-nya aja sesuai dengan yang bersangkutan. Betul. Tapi kalau itu sih biasanya minimalnya 6 kali, maksimalnya 18 kali. Seperti itu Pak. Itu sudah dapat surat izin mengemudi ya, SIM ya? Surat izin mengemudinya ada Pak. Ada ya, pasti disarankan untuk bisa mengikuti SIM itu ya? Iya. Baik. Kita bantu. Sekarang tadi sudah mencetak, instrukturnya berapa dan kalau boleh tahu tadi karena Bu Arma bilang disarankan setiap hari pesertanya, berapa sih sudah armadanya yang sudah Anda punya sekarang, baik itu yang sudah penyok-penyok yang baru-baru nih? Kalau armada sih 11 Pak ya. 11 ya? Alhamdulillah sih sekarang 11, jadi kita mobil itu jalannya sesuai schedule. Jadi dari jam 8 itu sampai jam 9 malam dengan jadwal yang sudah terschedule dengan nama-nama peserta yang macam-macam. Itu dari 11 mobil. Oh, sudah 11 mobil. Wah, luar biasa, satu mobil ini harganya kan bisa sampai 200-an juta ya kalau yang bagus kan. Betul Pak. Nah berarti kalau 10 mobil sudah 2,5 sekian miliar nih modalnya. Luar biasa modalnya aja nih lah. Nah tapi sekarang bicara tentang Anda seorang pengusaha muda, sudah bersumbangsi untuk memberikan yang terbaik bagi anak bangsa, keterampilan mengemudi. Ada nggak semacam pihak pemerintah kota atau pemerintah dalam hal ini, kalau di kepolisian Anda pasti relationship-nya banget ya. Semakin orang banyak kursus, semakin banyak orang bikin SIM kan, ya kan itu. Nah pertanyaannya tadi, ada nggak Anda diberi kemudahan, misalnya Arma diberikan permodalan dari pemerintah kota, karena Anda ini kan memberikan kontribusi terhadap keahlian mengemudi. Ada nggak ada orang datang atau dari pemerintah kota atau Anda sendiri diberikan kemudahan-kemudahan oleh pemerintah kota khususnya dan Kalimantan dan Selatan umumnya gimana? Kalau pemerintah kota sih sebenarnya enggak Pak ya. Kalau ini modalnya dan ininya dari saya sendiri sih, komersil. Seperti itu, komersil. Jadi untuk pemerintah kota tidak, tapi kalau untuk yang dari pusat iya. Tapi nggak maksudnya dari pemerintah kota misalnya Anda kan sering para pengusaha ini kan sering
disibukkan oleh persoalan retribusi, ada nggak retribusi? Kalau restoran ada retribusi tentang pajak restoran, hal-hal seperti ini ada nggak? Apalagi kemarin kita 2 tahun dan insya Allah 2022 ini ekonomi kita akan baik ya. Nah, ada nggak harapan misalnya ketika Anda tadi di tingkat nasional Anda mengusung nama label bahwa Anda ini orang mana, orang Banjarmasin, Anda nggak pernah diberikan penghargaan di waktu-waktu tertentu, misalnya hari apa Anda sebagai pengusaha yang memberikan kontribusi, ada nggak pernah mendapatkan dari pemerintah kota? Nggak ada sih Pak. Nggak ada ya? Iya. Waduh, ini saran saya nih pihak-pihak dinas tenaga kerja ataupun pihak-pihak terkait Belum harusnya ada Pak ya, belum ada. mengunjungi ya. Kalau mengunjungi ada. Sering ya mengunjungi ya. Mengunjungi mendata ada. Tapi harapan Anda ya diberikan apresiasi lah. Ya, diberikan apresiasi, kemudahan lah. Iya, kemudahan. Kalau untuk izin jangan dipersulit kayak gitu loh Pak. Mudah ya. Iya, lebih dimudahkan aja. Pak, apalagi Anda kalau bisa datang prioritas lah, Anda kan sudah memberikan baik. Sekarang Arma tentu dengan kata-kata mutiaranya yang menyentuh, tetap semangat, jujur dan bertanggung jawab. Iya. Ini adalah harapan kita bersama. Nah, sekarang Arma sudah mencatat tadi 25.000. Itu dari kalangan apa yang bisa dipubliskan? Ini pemula ataupun orang yang memang bersyarat SIM kan 18 tahun ya? Nah, wajib Pak. Wajib. 17. Nah, 17 tahun Iya, sekarang wajib. ya. Nah, sekarang itu yang kalangan golongan mana yang banyak khusus di situ? Orang tua atau ibu rumah tangga? Yang menarik kan ibu rumah tangga misalnya. Iya. Atau anak-anak muda? Milenial sih Pak, anak-anak muda yang banyak. Ya, gitu Iya, ya. anak-anak muda. Jadi dia itu biasanya kita bantu untuk surat mengemudinya supaya lebih dipermudah, tapi tetap tes biasanya seperti itu Pak. Mengikuti arahan dan prosedur dari awal juga. Jadi anak muda yang banyak mengikuti Banyak itu ya? anak muda. Nanti Pak, Ibu-ibu, emak-emak banyak juga. banyak juga lah. Pernah nggak di riset kenapa sih ibu-ibu kok harusnya kan ibu-ibu tuh udah duduk manis aja lah, disetirakan oleh bapaknya lah, anaknya. Kenapa sih motivasi ibu-ibu sering canda-canda untuk bisa nyetir itu kenapa? Nggak pengen tergantung sama suaminya, itu banyak juga sih Pak. Jadi saya pengen mandiri sendiri. Jadi kalau ada mobil tuh kemana-mana saya bisa bawa sendiri, nggak ada yang mau nunggu siapa-siapa lagi mau nyetirin, nggak. Biasanya jadi gitu. itulah Jadi semangat ibu-ibu rumah tangga tuh bagus juga sih Pak. Jadi dia pengen tidak tergantung umur sih Pak ya belajarnya. Ada yang tua, ada yang di atas 60 Pak. Ada yang 65 tahun ada. Gitu Tapi ya? beliau tetap semangat gitu loh Pak. Ya. Tetap semangat. Tapi juga waspada juga di usia. Waspada juga di usia itu rentan sih Pak biasanya. Ya. Tapi dia hanya sekedar semangat. Wah, kalau ada apa-apa dia bisa gitu dia Bang. bisa gitu loh. Ada ketergantungan lah Iya, kayak iya. gitu biasanya. Nah, sekarang kan bicara tentang pemulihan ekonomi. Anda pernah mengalami 2 tahun ini. Apakah ketika 2 tahun pandemi ini mengalami kena imbasnya juga gak dengan masalah lembaga Anda khusus ini mengudi ini dengan masa pandemi ini? Kena Pak. Kena juga ya? Parah. Parah banget. Biasanya 10 orang masuk, jadi 1 orang masuk aja hampir nggak ada gitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Karena orang takut berinteraksi itu ya. Iya, sebenarnya kan kalau latihan mobil kan kita memang ada jarak, nggak mungkin kan Pak depet-depetan. Iya. Instruktur kita pun kita menghindari juga untuk yang virus COVID ini seperti itu loh Pak. Apalagi si pesertanya, jadi kita sama-sama menjaga lah. Ya sudah jaga jarak duluan lah. Sudah jaga jarak duluan. Apalagi program LKP Trio karyawan atau instrukturnya sudah bervaksin semua katanya. Sudah vaksin Sudah semua vaksin Pak. semua. Iya, Nah, sesuai prokes, masker itu wajib dipakai. Gitu. Jadi sekarang biasanya seorang Arma pemimpin atau pengusaha disibukkan ketika akhir tahun nih bonus hari Idul Fitri misalkan ya, bagi karyawannya yang memang merayakan. Nah, dalam hal ini Arma sudah mendesain nggak bagaimana karyawan Arma setiap akhir tahun tuh ada semangat? Pasti Pak. Ada ya? Ada Pak. Ada ya. Seperti THR, jangan hari raya itu pasti ada. Itu Ada. setiap tahun yang diharapkan mereka juga sih Pak biasanya. Gitu ya. Dan itu sepakat ya sudah ya. Itu
karyawan AMA atau instruktur atau administrasi yang lama berapa tahun sudah bergabung dua Arma nih? 2010-an ada Pak, mulai 2010. Oh ya, sudah sudah ya. hampir 12 tahun juga dia ya? Iya. Masih ada ya? Masih ada. Instrukturnya Bang sudah kilasan berapa tahun bekerja? Ada beberapa tahun? Yang mana Pak? Yang sekarang ini, kan ada yang tadi yang 12 tahun sudah bekerja jadi instruktur. Ada gak yang wadah Arma tuh masuk keluar nggak ada ya kayak gitu? Kalau masuk keluar ada sih Pak biasanya. Mungkin dia tidak terlalu berani dengan apa ya untuk melatih siswa yang langsung terjun ke jalan raya itu. Risiko dia nggak mengambil anu ya? Iya. Nah oke. Saya kira beberapa hal yang sudah kita gali. Tentu Arma ada punya harapan baik. Kira-kira kompetisi ataupun kompetitif Anda terhadap di LKP di Banyumas ini ada nggak selain trio sepertinya? Kayaknya nggak ada lagi ya, cuma Arma aja. Insya Allah cuma Armanya. Cuma Armanya bertahan ya. Yang lain sudah angkat kaki semua ya. Iya sih Pak, pasang surut, benderanya bermacam-macam lah. Iya kan, kada ringan. Iya betul. Harus bermodal mobil, mobilnya nggak ada sih. Operasionalnya tinggi sih Pak sebenarnya. Betul. Saya mengerti betul tinggi ya. Karena satu mobil tuh paling jelek-jelek kan harganya sekitar 50 sampai 100 juta ya kan? Ayo bayangkan modal sekarang sudah punya 11. Luar biasa, kita kasih apresiasi dan mudah-mudahan ini bisa dilirik oleh pemerintah Kota Banjarmasin yang sedang giat-giatnya mendorong wira usaha baru ya. Nah, mudah-mudahan kayaknya program wira usaha baru hari ini para pengusahanya mau dilakukan training. Nah, gimana training yang diharapkan oleh Arma terhadap wirausaha ini? Seharusnya kalau di bidang mobil kan trainingnya bagaimana Anda mempromosikan supaya dapat siswa ya? Iya. Nah, itu yang training yang diharapkannya. Iya. Apalagi yang diharapkan? Ada pelatihan sih Pak, ada pelatihan untuk instruktur kita. Ada diberi wawasan lah dia. Ini kan di ruang lingkup situ saja. Jadi ada pelatihan. Jadi ada pelatihan untuk instruktur lah. Itu. Harapannya itu ya. Itu. Jadi lebih dilirik lah untuk ke pendidikan mengemudinya seperti itu lah. Iya, itu ya. Pak, betul. Oke. Sekarang ada pesan nggak? Pesan moral terhadap kelompok Anda ya, kaum Anda Sri Kandini, wanita-wanita. Apa sih pesannya terhadap wanita-wanita? Ini kan Anda kan menginspirasikan bahwa wanita tuh ternyata mampu bisi usaha yang sudah mencetak, saya ulangi lagi, 25.000 itu angka yang tidak main-main dan itu tercatat oleh Arma secara baik, makanya jadi juara nasional kemarin kan? Jadi kayak apa nih? Untuk pelayanan sih Pak, juara pelayanan ya. Kadang mudah kan orang pelayanan kita kadang-kadang cuek, kenapa Ibu Arma ini terlalu nyaman dia orangnya kalau nah ini kan luar biasa nih, karena orang Banjar tuh intinya orang Indonesia tuh kan ramah, apalagi orang Banjar kekeluarganya tinggi. Nah harapan setelah pelatihan ini apa Bu Arma bagi generasi muda ataupun ya para wanita-wanita karir ya, namun kayak apa caranya? Singkat aja sih Pak Arma, tetap semangat walaupun kita wanita, tetap bekerja tetap bekerja dengan semangat seperti itu aja sih, singkat aja sih. Kerja semangat dan penuh dengan rasa tanggung jawab itu ya. Dengan rasa tanggung jawab. Oke. Itunya aja sih Pak. Itu baik. Arma, kalau kita bilang suara UMKM maka kita jawab Cangkal Becari. Iya. Suara UMKM Cangkal Becari. Iya, makasih. Nah Pak.